Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu makin mantap. Berita pertama, Sega telah mengumumkan bahwa Persona 3 Reload dari Atlus telah terjual lebih dari 1 juta unit di seluruh dunia sejak perilisan globalnya pada 2 Februari 2024. Hal ini membuat Persona 3 Reload telah menjadi game dengan penjualan tercepat dalam sejarah Atlus. Judul pertama dalam seri Persona telah rilis pada tahun 1996 dan sekarang Persona sudah memiliki 5 judul game utama dengan beberapa spin-off serta remake seperti Persona 3 Reload yang merupakan versi remake dari Persona 3. Sebuah game penting dalam seri ini oleh P Studio. Di game ini, pemain akan bermain sebagai seorang siswa pindahan yang mengalami takdir yang tak terduga ketika memasuki waktu tersembunyi antara satu hari dan hari berikutnya. Apakah kamu termasuk 1 juta orang pertama yang membeli Persona 3 Reload di minggu pertama? Masuk ke berita kedua. Gebrakan besar kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam rangka memajukan industri game nasional. Nah, bagaimana tidak? Kali ini Presiden Jokowi kembali membentuk sebuah tim bernama Tim Pengembang Industri Game Nasional yang nantinya akan diketuai oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan. Penunjukan ini sendiri dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Opung Luhut. Pembentukan tim ini sendiri bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan kebijakan, melakukan pemerataan dan evaluasi, serta memberikan saran mengenai program percepatan pembangunan industri game nasional. Nah, berita ketiga, kabar duka datang dari industri game. Nah, kreator Suikoden dan Eiyuden, yaitu Yoshitaka Murayama, telah tutup usia. Murayama dikenal sebagai kreator game tersebut dan telah memegang berbagai posisi seperti produser hingga director. Suikoden adalah RPG yang diciptakan oleh Yoshitaka Murayama yang telah berhasil membuat para pemain dari seluruh dunia mencintai karyanya. Sayangnya, karya game lainnya yaitu Eiyuden Chronicles 100 Heroes akan menjadi karya terakhir dari Yoshitaka Murayama. Murayama dikabarkan meninggal karena adanya kegagalan fungsi dari beberapa organ tubuhnya. Informasi ini juga telah diumumkan langsung melalui website resmi Rabbit and Bear Studio selaku developer game Eiyuden Chronicles. Berita keempat, dengan berakhirnya kerjasama yang panjang antara FIFA dan Electronic Arts tahun lalu, masa depan game sepak bola kini sedang di fase yang menarik. Sementara itu, EA kini telah memberikan sentuhan baru pada seri ikoniknya dengan EA Sport FC 24. FIFA sedang bersiap untuk membuat kejutan dengan judul baru yang kompetitif, membuat para penggemar bertanya-tanya, siapa yang akan mengambil alih dan bersaing dengan EA Sport. Salah satu nama yang selalu muncul dalam rumor adalah 2K, saingan lama dalam genre ini dan pengembang di balik franchise olahraga populer seperti NBA 2K dan WWE 2K. Namun belum ada bukti konkret yang membuat kita bisa pastikan apakah 2K sedang menggarap game FIFA berikutnya. Seorang insider, @kurakasis, memberikan petunjuk di platform X, memicu diskusi dan harapan di antara para penggemar tentang apa yang mungkin akan ditawarkan oleh 2K. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Berita kelima, industri game terus berkembang dan kali ini Tiongkok membawa inovasi baru dalam dunia first person shooter alias FPS. Developer game Tiongkok telah mengumumkan peluncuran Calabio, sebuah game FPS yang tidak hanya menarik perhatian dengan gameplay seru ala Valorant, Overwatch, dan Paladins, tapi juga dengan karakter waifu cantik yang menggoda dengan tampilan anime. Grafis yang mengagumkan menjadi salah satu daya tarik utama Calabio. Karakter waifu cantik dalam gaya anime memberikan sentuhan visual yang menarik dan memikat. Setiap detail dirancang dengan teliti, menciptakan pengalaman visual yang memanjakan mata para pemainnya. Kamu sudah lihat trailernya guys? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita masuk ke berita ke-6. Masih ingatkah kamu dengan Lauren Sullivan alias Florida Joker? Nah, pria ini sebelumnya sempat menuntut Rockstar Games dikarenakan dirinya merasa bahwa GTA 6 menggunakan penampilannya pada satu karakter di dalam trailer yang membuat menggemparkan tidak hanya industri game, melainkan beberapa industri hiburan lainnya. Setelah berbulan-bulan dikacangin oleh Rockstar Games, akhirnya dia membuat video yang mengatakan bahwa dirinya akan berhenti
berhenti menuntut apabila dijadikan bagian dari GTA 6, yaitu sebagai pengisi suara. Nah, Florida Joker juga mengatakan dia ingin ikut hadir dalam jumpa fans, meet and greet, dan tentunya berharap diberikan 50.000 US dollar untuk hal tersebut. Lanjut ke berita terakhir. Toy Story telah memikat hati penonton selama beberapa dekade. Kabar terbarunya yang beredar di dunia maya menyebutkan bahwa Toy Story 5 akan rilis pada tahun 2026. Hal ini sendiri disebut oleh CEO Disney, Bob Iger, bahwa sequel kelima dari Toy Story akan hadir pada tahun 2026 bersama dengan Frozen 3. Toy Story pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 1995, menghadirkan karakter-karakter yang sangat dicintai seperti Woody, Buzz Lightyear, dan Jessie. Kesuksesan film ini melahirkan 3 sequel yang juga sukses secara komersil. Para penggemar setia dan generasi baru terus menyukai kisah perjalanan para mainan hidup ini. Oke, itulah beberapa berita paling rame di Kotak Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game ya. Kalau di circle kamu ada berita seru apa? Tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka. Jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.